Ya
Oke, jadi nyaman banget merah bagian di situ kayak tempat tinggal. Behereng kan apa-apa lu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, diampuninya kita atas segala dosa-dosa kita, ibu bapak kita, handai taulan kita, dan kaum muslimin seberataan, amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la nihayatan lima jamika
in arja'aka ilaika wala tabrugu madaihuka in ajhara judahu alaika. La nihayatan limazamika, tiada berakhirlah keburukan terjadi pada dirimu, in arja'aka ilaika bil wala tabrugu madaihuka, dan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah selesai. Engkau akan mengerjakan terus-menerus kebajikan demi kebajikan. In ajhara judahu alaika, bila Tuhan telah menampakkan dirinya, kedermawanannya pada diri kamu. Subhanallah. Bahasa lainnya, jika Tuhan menampakkan judnya, menampakkan kedermawanannya pada diri seseorang, maka orang itu terus-menerus berbuat kebaikan. Orang itu terus-menerus menampakkan, semisal zikrullah terus-menerus kepada orang tersebut. Berarti orang yang selalu berzikir kepada Allah, maka orang itu berarti ditampakkan Allah kedermawanannya pada orang itu. Karena zikrullah termasuk adalah kebajikan demi kebajikan. Sebaliknya, bila Allah meninggalkan seseorang, bila Allah membiarkan seseorang, maka pastilah orang itu tidak akan pernah lagi bisa berbuat kebaikan. Itu gambarannya bahwa dia ditelantarkan, dibiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu musannif mengatakan, pasti engkau terus-menerus berbuat keburukan dalam hidup ini, apa saja kesalahan dalam hidup ini. Wakalaka ila nafsika li'annaha mazbulah ala syarri, karena Allah telah menyerahkan dirimu pada dirimu sendiri, bukan dalam layanan Allah, bukan dalam genggaman Allah, maka engkau akan terus-menerus berbuat keburukan demi keburukan. Fa iza qalallahu bainaka wa bainaha ay lam ya'na aw lam ya'nika wa bainaha alaiha wa lam yahkum tafiha, maka saat itulah engkau terus-menerus berbuat kerusakan atau keburukan dalam hidup ini. Jadi ujar Syekh Ibnu Athaillah, kalau ingin melihat orang atau diri kita itu dibiarkan Allah, tidak diperhatikan Allah, berarti bisa dipahami kita, keadaan kita terus-menerus lupa dengan Allah. Orang yang terus-menerus lupa dengan Allah atau sering lupa dengan Allah, pada saat kita lupa dengan Allah, itu gambaran kita dibiarkan Allah kepada diri kita sendiri. Nah, subhanallah. Makanya ada doa Nabi itu, Allahumma la takilni ila nafsi sidin. Ini bagus dia melakukan. Menandak juga. Mau kada akun mang berujar, enggak ada akun ya kada kawai. Nah, panjangan sudahlah. Nah, pohon yang semalam. Nah, Allahumma kurang anu kah? Allahumma la enggak tertangan apa tulisan? Allahumma la takil nih. Allahumma takil nih ya la ila nafsi tor fata ain, tor fata ain, tor fata ainin. Nah, kelihatan dah. Wes, keredak ah. Nasib. Hah? Buangkan dulu. Dua. Nah, gambar Habib yang keluar. Habib gambar pian Habib. Allahumma
la takilni ila nafsi tarfata ain. Nyaman difotokopiakan juga lah. Daripada mencatat seorang, karena insya Allah enggak ingat kena dibacakan. Ya Allah, jar Nabi, la takilni, jangan engkau biarkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya kayak apa itu ya? Tidak diperhatikan tenang. Jangan biarkan hamba tidak diperhatikan, perhatikan terus. Walaupun sekejap mata. Nah, jadi mudah. Kenapa orang itu lupa kepada Allah? Karena Allah melupakan dirinya. Ya kan? Jawabannya kan gitu. Nah, ini tingkat kawas, bukan tingkat awam lah. Nah, pemahaman tingkat kawas. Tingkat kawas artinya sudah pemahaman sudah tingkat kedua sudah. Pada makam kawas itu disadari orang itu bisa mengingat Allah, bisa berbuat kebaikan karena Allah, berbuat kebaikan karena Allah. Ada juga orang berbuat kebaikan tapi bukan karena Allah, itu lain lagi. Ada orang berbuat kebaikan bukan karena Allah, karena apakah? Macam-macam atau karena sekedar menolong aja, berarti itu rugi. Yang ini adalah yang karena Allah, maka orang itu berarti diperhatikan Allah. Nah, ini makom. Jadi di dalam agama kita itu yang harus dipahami. Makanya di dalam Al-Quran itu ma'asobaka hasanatin faminallah. Apa saja yang kamu kerja dari dirimu sendiri. Kalau Allah membiarkan diri kita tidak diperhatikan Allah, maka celakalah kita. Kita pun menjadi jauh dengan Allah. Jadi di sini yang tampil bukan kita yang hebat, tapi tetap hanya Allah yang hebat. Nah, itu garisan besarnya selalu ke situ. Patauqa'aka fi anwa'il qabahi. Jika Allah sudah membiarkanmu, maka terjadilah bermacam-macam keburukan pada dirimu. Hatta la yabqa fi amalika, sehingga tidak ada lagi tersisa pada amal kamu itu mayastahsan. Tidak ada lagi yang tertinggal kebaikan pada diri kamu. Pernahlah bisa terjadi seperti ini. Kalau dalam sejarah bukan hanya zaman Firaun saja pernah ada orang membunuh, tapi ada zaman-zaman kejadian di Indonesia atau di sejarah dulu kan, orang membunuh sampai ratusan orang dibunuhnya. Atau kalau masa PKI dulu kan dibunuh, asal dibunuh aja manusia dilihatnya seperti nyamuk saja misalnya. Kenapa jadi begitu? Karena Allah tidak menghiraukannya, Allah mengabaikan orang tersebut. Maka bila Allah mengabaikan, maka terjadilah dia berbuat kerusakan dalam hidupnya. Wala fi ahwalika mayajibu yahkumuka fiha patasiru ahwalaka hasanah jamilah palata tapurugu piha. Itu makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah berarti makin banyak keburukannya. Hari-harinya memikirkan keburukan orang lain, yang mencela orang lain, berarti orang itu jauh dengan Allah. Hari-harinya senda gurau, dia melupakan dirinya dengan Allah. Bahkan bukan hanya dirinya lupa kepada Allah, orang lain yang diajaknya berbicara pun juga menjadi lupa dengan Allah. Yalah, maka apa yang terjadi? Maka sama-sama dalam keadaan jauh dengan Allah. Kalau di kota atau di kampung sama aja lah, nah, bawa orkesan kah, nah. Ya kalau nah sampai lupa, ya lah. Apalagi lo minuman keras makinnya lupa dengan Allah semuanya tuh. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dibiarkan Allah, sehingga mereka pun lupa dengan Allah. Main dum nah semalaman, ya lah, maka begantung sakit nih. Ada orang pernah mencobai lah di TV itu sampai lewer nah kayak ini nah telinga. Tahan aja nyaman nahan nih. Ini luar biasa orang nih, mampu bertahan bib semalaman begadang sampai telinga merah. Mampu aja tak harus melakukan luar biasa. Orang ini istiqomah dalam keburukan, istiqomah dalam keburukan.
berarti dia merasa nyaman jauh dengan Allah. Kenapa? Allah membiarkannya. Tapi ketika mulai Allah memperhatikan seseorang, sedikit orang itu berbuat baik, mungkin duduk aja bergaulan orang kayak melupakan dirinya dengan Allah, dia sudah tidak merasa enak, sudah hatinya tidak enak. Itu tanda orang itu sudah mulai dekat dengan Allah. Apalagi berendam ingat dengan Allah makinnya, berarti orang itu dalam liputan Allah. Wala taburuku ma ihiduka in ajhara judahu alaika madaihuka. Dan tidak akan pernah selesailah seseorang itu, artinya orang itu tidak pernah merasa bosan-bosannya berbuat kebajikan. Misalnya penceramah, karena ceramah itu baik dalam agama, maka dia berceramah itu tidak bosan-bosannya, meskipun gak ada digaji orang. Misalnya nih kan, ceramah aja dia, misalnya suka sekali dia. Ada orang itu suka menasihati orang, menasihati yang baik-baik lah, bukan memaksa orang, tidak, mengajak orang kebaikan. Atau orang itu suka memegang tasbih, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, suka bersalawat, berarti itu pertanda orang itu dekat kepada Allah. Orang itu tidak merasa bosan dalam perbuatan baiknya. In ajhara judahu alaika, jikalau itu kamu lakukan seperti itu, pertanda judahu, kedermawanan Allah, kasih sayang Allah meliputi dirimu. Kalau di kampung berjalan pas melihat ular di mana be, di pohon kah, di pohon jabib atau di mana, biasanya ular tuh di jalanan kah atau apakah, terkejut langsung Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, macam-macam dibaca, berarti orang itu dekat, diperhatikan Allah orang itu. Ya lah. Nah, subhanallah. Inilah gambaran paling mudah memahami tentang keadaan diri, makom diri. Dengan pengajian majlis taklim, suka sekali mendengarkan. Bi antawalla inayatika, bi antawalla inayataka wa nasyraka ala nafsika. Itu pertanda bahwasanya Allah memperhatikannya dengan cara menolong orang itu, membantu orang itu. Walam yahkumha fiha fatasiru ahwala hasanah, maka orang itu akan terus-menerus berbuat kebajikan yang banyak. Nah, enak benar kelak kalau bisa ya seperti itu. Sedikit lagi lah. Qultu, ujar saya Ajibah dalam Iqadzul Himam, ija aradallah ihanata abdi wa izalatihi. Apabila Allah menghendaki seseorang pertolongannya pada seorang hamba itu, maka Allah pun memberikan kepadanya kebaikan, gitu kan? Tetapi bila Allah sebaliknya, ija aradallah ihana abdi, Allah membiarkan orang itu, menghendaki orang itu jauh dengan Allah, Allah biarkan orang itu, maka Allah pun menyerahkan ila nafsihi wa hawai, Allah menyerahkan kepada diri orang itu sendiri dan hawa nafsunya. Silahkan kamu melakukan apa saja yang kamu inginkan. Wa wakala ilaiha, maka Allah mewakilkan segala hal hawa nafsunya orang, dirinya sendiri, untuk menguasai orang tersebut. Wa ija aradallah ijaja abdihi wa inayatihi ajhara alaihi judahu wa karamahu wa tawallahu wa hijjahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, kepada hambanya itu kemuliaan, maka Allah membantunya, menampakkan diri Allah itu pada dirinya. Nah, kayak apa menampakkan dirinya pada? Maksudnya timbullah kedermawanan, itu adalah makna ketuhanan, kemuliaan, keadaan dirinya. Jadi penampakan Allah di alam semesta ini adalah apa? Kebaikan. Nanti kita keburukan juga memahami, cuma kebaikan dulu dipahami. Bagaimana wujud kebaikan itu? Luar biasa kebaikan itu. Misalnya ada orang suka bersedekah, suka sekali dia bersedekah.
dan dia melakukan itu karena Allah, berarti itu kesedekahan itu adalah sifat ketuhanan. Berarti yang tampak dimaksud ini adalah sifat ketuhanan. Sifat ketuhanannya apa? Kemurahan, rahmat, kasih sayang, kebaikan kepada orang, memberikan manfaat. Pantas saja Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu ialah yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Wa min du'ai alaihi salam, di antara doa Nabi SAW beliau bersabda, beliau berdoa, ya Rabbi intakilni ila nafsi, wahai Tuhanku, jika engkau membiarkan aku pada diriku sendiri, takalani ila dofin, maka pastilah aku ini selalu banyak kelemahan. Wajanbin, pastilah aku ini selalu banyak berbuat dosa. Waqati'atin, berbuat kesalahan. Karena itu ya Allah, inilah asik illa birahmatika, tidak ada yang nyaman bagi diriku ini ya Allah kecuali karena rahmat Engkau. Nah, jadi kita ini dapat berbuat baik. Hari ini kita di Majlis Ta'lim, hari ini kita merenung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain semata-mata karena rahmat Allah. Bahasa Syekh Ibnu Athaillah adalah kedermawanan Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.